Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kembali lagi Sol dan Solihah di mata pelajaran PAI ya. Kita masuk pelajaran yang kelima ya. Kita akan mempelajari satu hal ya terkait dengan syiar dari agama kita, yaitu Islam, yang Sol dan Soleha pasti mendengar ya setiap harinya paling tidak 5 kali dalam sehari. Apa itu? Ya, kalau lihat di gambar ini adalah salah satu gambar tentang apa ya? Ya, speaker masjid, ya, speaker atau toa masjid yang biasa digunakan untuk apa? Ya, untuk memanggil orang sholat dengan cara dikumandangkannya azan. Ya, pada hari ini atau kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan azan ya, dan juga iqamah. Azan dan iqamah. Ya. Azan itu secara bahasa artinya itu pemberitahuan atau seruan. Itu azan secara bahasa, sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nas, dan ini adalah seruan ya, azan wa adhanun, dan ini adalah seruan minallahi wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya. Artinya azan itu adalah seruan secara bahasa atau panggilan. Adapun secara istilah atau makna azan sendiri adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat lima waktu yang dilafazkan dengan lafaz-lafaz tertentu ya. Seruan ya yang menandai masuknya waktu sholat wajib ya, waktu sholat wajib. Jadi waktu duha tidak ditandai dengan azan, waktu tahajud ya atau witir tidak ditandai dengan azan. Hanya sholat-sholat yang 5 waktu yang wajib ya, yang dilafazkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Ada lafaz azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin ya. Dahulu ya, sebelum disyariatkannya azan ini, para sahabat berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita memanggil manusia Rasulullah ya untuk berkumpul melaksanakan sholat ya, dan menyarankan bagaimana kalau dengan lonceng ya. Maka Rasulullah orang tidak, ini milik orang Yahudi ya, milik orang Nasrani yang mereka simbolnya adalah lonceng ya. Kemudian bagaimana dengan trompet ya, artinya ketika ditiup trompet maka ini masuknya waktu sholat ya. Maka tentunya Nabi tidak menyukai. Kenapa? Ini adalah merupakan simbol dari orang Yahudi. Ada menyarankan dengan api ya, ini pun ditolak karena ini merupakan simbol dari orang Majusi. Kemudian ada seorang sahabat ya yang akhirnya bermimpi ya. Kemudian dari mimpi itulah dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diajarkanlah kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal yang terkenal menjadi muazin, orang yang melantunkan azan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabatnya ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan juga para sahabatnya, beliau yang mengumandangkan azan karena kelantangan dan bagusnya suara yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini ya. Kemudian syarat azan itu sendiri ya, boleh dikumandangkan. Yang pertama harus masuk waktu ya. Jadi sebelum masuknya waktu sholat maka tidak diizinkan azan, tidak diperbolehkan azan. Misalnya zuhur jam 12 siang ya. Kemudian ada orang azan zuhur pada pukul 11 siang.
ya, maka ini belum boleh, maka ini terlarang karena belum masuknya waktu sholat zuhur, ya. Yang harus diperhatikan adalah para muazin mengetahui waktu-waktu sholat, sehingga dia tidak mendahului atau dia tidak terlambat, ya. Misalnya dia azan jam 2, yang lain jam 12 sudah azan, ya, karena sudah masuk waktu zuhur, tapi dia azannya jam 2, ini pun tidak boleh. Kemudian berniat, ya. Maka segala amal apapun harus dihadirkan niatnya. Kita mau mengerjakan apa, ya. Innamal a'malu bin ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, ya. Dan juga azan itu harus dikumandangkan dengan bahasa Arab, ya. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ya. Kita dengarkan lafaz azan yang pertama seperti ini kan, yang teman-teman kita juga semua sudah tahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Allah maha besar, Allah maha besar. Nah, enggak boleh. Ya, menyelisihi, ya, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya. Kemudian tidak ada kesalahan dalam pengucapan, ya. Allahu akbar seperti itu, bukan Allahu akbar, barnya dipanjangkan, ya, karena merubah makna, ya. Tidak boleh, harus sesuai. Makanya kalau orang mau azan harus benar dulu, ya, bagaimana dia melafazkan lafaz-lafaz azan itu, bukan asal berani, ya, asal pede dia mau azan tapi dia belum benar dalam pengucapan lafaz-lafaz azan, maka tidak boleh, ya. Maka tidak boleh, dia harus belajar dulu, ya, agar tidak merubah makna ketika dia mengumandangkan azan, ya. Kemudian juga lafaznya itu harus berurutan, nggak boleh diacak-acak, ya. Yang pertamanya kan Allahu akbar, nggak boleh dia langsung hayya 'alas shalah, ya, tidak boleh. Maka harus sesuai lafaznya, ya, harus berurutan, tidak boleh diacak-acak. Kemudian harus disambung dengan lafaz berikutnya sampai akhir, sampai selesai. Nggak boleh misalkan dia sudah mengucapkan lafaz pertamanya Allahu akbar, ya, Allahu akbar, kemudian dia mengangkat telepon dulu atau membalas pesan WhatsApp, pesan WA. Setelah itu baru disambung lagi azannya. Maka ini tidak boleh, ya. Harus disambung lafaz demi lafaz, ya, lafaz demi lafaz, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sifat seorang muazin, ya. Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan, ya. Orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin. Muazin di zaman Rasulullah SAW ada dua, ya. Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhuma. Yang pertama, dia seorang muslim tentunya. Gak boleh azan di masjid, misalnya ada orang Nasrani azan, ya, dia hafal, suaranya bagus, lantang, dia azan, maka azannya tidak sah, wajib diulang, ya. Tidak sah karena dia bukan seorang muslim, ya. Harus diulang azannya. Kemudian orang yang azan harus ikhlas, ya, mengharap wajah Allah, ya. Dia harus ikhlas karena ini merupakan ibadah seperti sholat itu harus ikhlas, ya, bukan karena uang, ya, bukan karena gaji, tapi, ya, kita karena menjalankan perintah Allah, ya, rasa syukur kita kepada Allah, ya, maka sebetulnya azan juga. Kemudian orangnya harus amanah, ya, harus amanah karena dia itu ketika hendak muazin dia harus mengetahui waktu-waktu sholat juga, ya, waktu-waktu sholat, sehingga ketika dia muazin ini mau mengumandangkan azan, ya, dia sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat, ya.
Kemudian juga memiliki suara yang bagus ketika seorang itu ingin azan, ya, cari suaranya yang bagus, ya, sehingga terdengar nyaman tentunya di telinga kita, bukan orang-orang yang suaranya mohon maaf kurang bagus, ya, azan, maka kita mendengarnya pun tidak tidak nyaman, ya. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia adalah sahabat yang bermimpi, ya, bermimpi tentang azan, artinya diajarkannya dia dalam mimpi itu lafaz-lafaz azan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, pergilah engkau dan ajarkan apa yang kamu lihat di dalam mimpi kepada Bilal, ya. Yang bermimpi Abdullah bin Zaid, ya. Kemudian Abdullah bin Zaid mengajarkan Bilal, karena Bilal kan yang muazzinnya nanti, sebab ia memiliki suara yang lebih bagus daripada suaramu, kata Nabi SAW. Ya, Abdullah bin Zaid suaranya kurang begitu bagus, artinya ketika dibandingkan dengan suara Bilal, maka suara Bilal lebih bagus, lebih lantang, ya, dan lebih bagus, lebih cocok menjadi muazin. Maka inilah yang dikerjakan. Akhirnya Bilal pun menjadi muazin pada saat itu, ya. Ini diantara sifat-sifat dari muazin yang harus diperhatikan, ya. Demikian sholih dan sholihah berkaitan dengan fikih azan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan di sesi yang berikutnya, ya, berkaitan dengan lafaz azan dan iqamah, insyaallah di sesi yang berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.